Ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Diganti nganu iki. Bahas Bani Israil. Israil niku Nabi Yakub, julukan panggilan dari Nabi Yakub. Israil ya hamba Tuhan. Gila Tuhan nek cara basa Ibrani to. Israel ini cara basa Arab iso mungkin separo Abdullah, kawulane Gusti Allah. Kawulane Gusti Allah. Dijelaske ya mergo kan biyen terkenal ngayelan ya. Terkenal ngayelan tidak turune Nabi Yakub. Israel ya Nabi Yakub Bani Israel iki tidak turune Nabi Yakub. Di antara kalangan mereka sangat banyak sekali yang diutus dadi nabi ning Gusti Allah. Ya pancen perwatekan ya. Ya banyak yang iman, tapi banyak juga yang menentang. Bani Israel. Sampai pada puncak kejayaan mereka kan zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Dawud ngalahke Jalut, ya toh, rajane Tolut, terus Nabi Dawud mateni Jalut. Setelah itu Nabi Dawud diangkat menjadi nabi, terus memegang kekuasaan ketika itu diserahkan kepada Nabi Dawud jadi rojo, King David gitu. Nah, cara bahasa Inggris ya King David. Jadi rojo Nabi Dawud, terus sebagai nabi beliau diberi mukjizat iso kayak apa ngelenturke baja ya, ngelenturke wesi lo di tangan beliau itu segur kaya dolanan, iso ditekak-tekuk, iso cair, iso jadi padet gawe baju zirah, baju perang. Gila zaman kreasi ini Nabi Dawud. Nabi Dawud sedo diteruske putrane Kanjeng Nabi Sulaiman. Aku kejayaan Bani Israel ketika itu songko sungai Yufrat Al-Farat nek basa Arab ngasih sungai Nil neng Mesir, sungai Yufrat Al-Farat neng apa perbatasan Suriah karo Irak ya di utara itu sampai ke sungai Nil di Mesir. Gula mulakno saiki lak mereka banyak menslogankan The Great Israel ngono kae lho. Mereka itu ingin mengembalikan kejayaan seperti zaman Nabi Sulaiman dulu. Tapi zaman Nabi Sulaiman dulu itu legal kekuasaan resmi ya wis pancen ngono kuwi. Lah hari ini kan ilegal. Ngapa ya mergo mereka hanya mengatasnamakan agama kok, seakan-akan mereka mengikuti Yahudi. Tapi sebenarnya mereka bukan orang Yahudi. Orang Zionis itu kan Yahudi palsu yang mereka mengaku suku ke-13 toh. Apa jenis Yahudi Askenazi. Yahudi asli saja bukan, Bani Israel asli saja bukan. Ya ngono kuwi. Terus mereka menggunakan teks agama gayane iki nggo memulihkan kejayaan apa Bani Israel ketika itu, ketika King Solomon, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman kekuasaannya sebegitu luasnya, tapi mereka ya tetap kufur ya, kelawan nikmat Gusti Allah, terus nentang Nabi ini, bahkan membunuh para nabi di antara mereka, dihukum oleh Gusti Allah berdiaspora, menyebar ke seluruh dunia, dilarang kembali ke tanah suci. Mereka kembali ke tanah Palestina, ke tanah sekitaran Baitul Maqdis itu sebenarnya kan dilarang. Tapi orang-orang yang punya agenda menguasai dunia memanfaatkan keadaan itu, terus etok-etok melebu agama Yahudi, anak sebagian mana sing etok-etok melebu agama Nasrani, anak sebagian mana ya etok-etok melebu agama Islam. Ada sekelompok orang yang ketika diruntut ke atas ya pokoknya keturunan-keturunan suka wong-wong di sekitaran pegunungan Kaukasus kan lah, di sekitar Georgia antara kui terus ya dan lain sebagainya. Ini tak terus ke yang sampai hari ini mereka itu menjadi siapa saja kui kok geger gitu. Oke, saya salah paham. Jadi mereka itu masuk ke agama Yahudi ya, merusak agama Yahudi dari dalam, terus memprovokasi orang-orang di dalamnya ya agar memanfaatkan teks agama untuk politik kekuasaan internasional. Gue mau pengen menguasai dunia lagi
dari yang mereka sebut sekarang negara ilegal itu, negara Israel. Terus mereka sebagian lagi keturunan yang sama masuk ke agama Nasrani, juga merusak Nasrani dari dalam, sampai mereka membuat pecahan yang sangat banyak, termasuk pecahan Kristen Protestan dan seterusnya, yang sampai hari ini menjadi pecahannya sangat banyak sekali, ya keturunan dari orang-orang yang sama. Ya di antara mereka ada juga yang masuk ke agama Islam, juga merusak Islam dari dalam, membuat banyak khurafat, gawe dongeng-dongeng agama, sehingga orang akan melihat agama seperti sesuatu yang tidak masuk akal, ngono-ngonoan kayak terlalu banyak apa ya dongeng-dongeng yang dikarang, bahkan untuk memanipulasi umat agar tunduk kepada mereka melalui teks agama. Podo wae itu. Lah Bani Israel yang asli ya banyak juga yang malah menjadi korban hari ini. Ya korban dikuasai oleh orang-orang yang mengaku keturunan Israel, Bani Israel, tapi palsu, orang Yahudi palsu itu. Karena apa ya, tingkah mereka sendiri, sehingga mereka terhina sampai hari ini, bahkan sampai kelak di hari kiamat kalau mereka tidak bertobat kan ngono. Tapi di antara mereka ada juga yang masuk Muslim, punya iman, derek Kanjeng Nabi, zaman Kanjeng Nabi kan oke. Sing isek ngeyel ya oke. Ada juga yang masih berpegang pada agama mereka terus serius juga ada di kalangan para rabi-rabi apa ya kiai wong Yahudi ngono lah. Ada juga pastor-pastor yang berpegang pada agamanya di Nasrani ya juga ada. Jadi di antara mereka yang tidak mengganggu kita, kita harus respect. Meskipun sekarang ya secara politik, secara kekuasaan dunia, secara ekonomi dikuasai oleh orang-orang Yahudi palsu, orang-orang Nasrani palsu, bahkan orang-orang yang mengaku Islam tapi palsu. Wih, kepalsuan, penuh kepalsuan. Lah kepalsuan itu bahasa Arabnya ad-dajjal, orang yang menjadi pemalsu ulung, pemalsu profesional, wong sing banget gore, penipu profesional. Wih, menduplikat berbagai macam hal yang dibungkus dengan kebaikan, tapi ternyata punya agenda yang ya ngono kae lah. Nek diteruske ya yang penting kita masih punya iman kan, masih punya cahaya iman nek Kanjeng Nabi wis dieling gitu. Kita akan tetap dalam penjagaan Allah. Ya meskipun seperti yang kita ketahui Kanjeng Nabi ngabari tentang ad-dajjal gitu. Al-Masih ad-dajjal, al-Masih kuwi wong sing ngusap, wong sing penuh kasih sayang, pahlawan lah, hero, superhero, pahlawan. Tapi ad-dajjal pahlawan palsu, al-Masih itu pahlawan juru selamat. Tapi ad-dajjal juru selamat palsu, juru selamat tapi palsu. Seakan-akan saja mereka itu menjadi pendamai dunia, yang sangat hebat, tapi palsu. Agendanya seperti itu. Ya ternyata pengikut iblis, torekoh iblisiah. Asjan, masya Allah. Ya kita dino iki arep piye meneh, ya keadaane ngono, yang penting ya menebalkan iman itu saja. Mereka itu Al-Masihud Dajjal, juru selamat palsu. Lah di kalangan mereka akan dijanjikan oleh Allah besok, Bani Israel sing ngeyelan kuwi, sing zaman Nabi Sulaiman masih hidup terus beliau menguasai begitu luasnya wilayah kekuasaannya. Kan setelah itu Nabi Sulaiman kan melihat ada sosok jasad yang seperti tak berjiwa, menipu masyarakat, menipu rakyatnya, seakan-akan dia tampil sebagai Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman palsu. Ya wis enek sosok ad-dajjal ini, ad-dajjal si pemalsu itu loh. Tapi itu Sulaiman, ad-dajjal Sulaiman palsu, bukan Sulaiman yang asli. Itu kan duduk di singgasananya nganggu ali-ali nih Nabi Sulaiman, ya toh, cincin kerajaan Nabi Sulaiman, terus tampil sebagai Nabi Sulaiman. Terus akhirnya ya Nabi Sulaiman jaluk tulung ning Gusti Allah, ndonga tenanan, terus dikembalikan lagi kekuasaannya. Terus orang yang memalsu ini, sosok si pemalsu ini yang kalau dalam bahasa Arabnya ya ad-dajjal itu, tapi belum al-Masih, belum. Ad-dajjal gitu saja. Itu sudah ada di zaman Sulaiman. Terus Nabi Sulaiman kan melihat indikasi wah ini akan ada penyalahgunaan kekuasaan, orang-orang yang ingin menipu, memalsu rakyat, masyarakat untuk menguasai kerajaan saya ini. Lah kuwi wis ana contone jasadan lho, nek cara ning Quran sampean sering krungu ceritanya Nabi Sulaiman sempat diambil alih kekuasaannya oleh si pemalsu itu tadi, penipu kan ngono toh. Lah Nabi Sulaiman ada kekhawatiran sehingga Nabi Sulaiman malah ndonga njaluk ning Gusti Allah, Rabbi habli mulkan
apa jenenge la yang baghili ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah aku kerajaan yang setelahku tidak pantas lagi bagi siapapun. Dengan kata lain, Nabi Sulaiman ki njaluk kerajaannya runtuh. Dengan kematian Nabi Sulaiman juga ingin setelahku sudah tidak ada satu orang pun yang bisa mewarisi kerajaanku lho. Donga kuwi kan ngono. La yang baghili ahadin min ba'di. Dengan kata lain, Nabi Sulaiman pengen aswilah kerajaan ini njaluk diruntuhkan saja daripada diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya kuwi mau sosok pemalsu itu tadi. Akhirnya kan setelah Nabi Sulaiman sedo, kerajaan beliau kan juga runtuh, hancur dengan skenario yang dibuat oleh Allah lah, dengan berbagai macam sebab yang pada akhirnya Bani Israel genti terjajah. Tidak turunin Nabi Yakub loh, yang Nabi Yakubnya 12 anak. Ya termasuk keturunan Nabi Yusuf, keturunan Binyamin, keturunan macam-macam nih kok 12 apa saudaranya yang sampai pada Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu juga kan Bani Israel, anak turunnya Nabi Yakub itu, anak turunnya Israel kan ngaten. Sampai ya nanti kalau di kalangan mereka kan turunnya ke bawah ngasih Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Ibni Maryam, nah, itu semua kan Bani Israel. Setelah kehancuran kerajaan Nabi Sulaiman, orang Bani Israel yang di sekitaran itu yaitu sebenarnya ya karena kekufuran mereka sendiri, karena mereka yang sering menentang perintah Gusti Allah, mereka yasa hukum Taurat dan lain sebagainya. Nabi Daud kan dituruni Zabur. Nah, zaman Nabi Musa itu kan diturunkan kitab Taurat. Terus Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari Mesir, ketika itu balik neng tanah sekitar Baitul Maqdis yang hari ini ya Palestina itu yang dijajah Israel itu. Lah kan terus dikuasai oleh Raja Jalut. Mereka berdoa kepada Allah, angkat salah satu dari kami menjadi raja untuk bisa merebut kerajaan yang dikuasai oleh orang luar ini. Lah diangkat Tolut. Lah Nabi Dawud ikut sebagai salah satu prajuritnya gitu. Lah kan Nabi Dawud yang berhasil membunuh si Jalut, pelintang batu loh. Satu senjata kecil tapi tepat sasaran. Nabi Dawud menjadi raja, terus lepas itu diteruskan putra beliau Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar setelah sepeninggalan beliau kerajaannya juga hilang saja, karena tadi indikasi penipu itu tadi tuh, pemalsu yang sangat profesional palsunya, yang kalau dalam bahasa Arab ya Dajjal. Lah Bani Israel kan ketika wes dalam masa kehancuran kerajaan yang tadinya mereka itu nikmati berkuasa di rumah sendiri ngaten-ngaten iku toh, lah mereka karena kekufuran mereka dijajah oleh kerajaan lain dari luar. Yes, saka Babilonia, bibabilah Harut wa Marut kalau nang Quran ya kan enten to kae. Lah kuwi wa ma kafar Sulaiman walakin nasyayatin kafaru ya'limunan nasa dan lain sebagainya nih kata. Sangka kerajaan Jopo. Bahkan ya macam-macam, akhirnya Bani Israel meminta lagi kepada Allah, muga-muga Gusti nyuwun agar kejayaan Bani Israel dikembalikan lagi seperti zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud. Akhirnya mereka dijanjikan oleh Allah, oke, nanti akan saya kembalikan kepada kalian, tapi dieling-eling loh, engko nek tak turun ke sosok si penyelamat ini, ya kalian harus memuliakannya, mendukung perjuangannya. Akhirnya yang dijanjikan oleh Allah kan ditepati. Gusti Allah nurun ke Al-Masih yang dijanjikan untuk mengembalikan kejayaan Bani Israel. Sinten Al-Masih yang asli itu? Nabi Isa, ya kan? Gusti Allah nurun ke Al-Masih, Nabi Isa bin Maryam, yang kelahiran beliau saja sudah melalui mukjizat keajaiban toh, tanpa sentuhan laki-laki. Dewi Maryam gitu iso ngandung terus ngelahirke. Itu kan salah satu tanda dari Allah ki Al-Masih, si juru selamat yang akan membangkitkan lagi kejayaan Bani Israel seperti zaman Nabi Sulaiman, seperti zaman Nabi Dawud. Tapi wong Bani Israel jenenge wong Yahudi yo, bukannya bisa membaca tanda-tanda dari Allah itu, malah mereka masih rebutan kekuasaan. Terus malah khawatir iki anak bocah sing masih muda ini, sing tembe lahir wingi sore gampangane, ha iki engko menggeser kedudukan kita. Kayak dimulyake kayak ngaku-ngaku Al-Masih apa? Ha ngono to malan. Nabi Isa diburu mau dibunuh. Akhirnya disalib kayak itu, dipenteng, tapi yang mereka tidak ketahui Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Kan ngono to nek ning Quran wis dijelaskan ngono to. Diselamatkan oleh Allah. Nah, niku pada akhirnya ya selamat. Nabi Isa yang mereka bunuh, yang mereka salib bukan Nabi Isa, tapi yang diserupakan dengan Nabi Isa.
Lah dari sini kaum Bani Israel terbagi dua ini. Dua kelompok besar. Satu kelompok yang sudah percaya bahwa yang namanya Isa atau Yeshua atau Jesus kalau dalam bahasa Inggris akar kata yang sama, hanya pengucapan logat yang berbeda-beda itu toh, sing marake penyebutannya agak berbeda-beda. Ada kelompok yang percaya bahwa beliau adalah Al-Masih, benar-benar si juru selamat yang dijanjikan oleh Allah untuk memberikan Bani Israel itu. Mereka menjadi kalangan Nasrani, ya toh. Ada kalangan Bani Israel yang tidak percaya bahwa Al-Masih itu Isa. Duh cah kaya, aku tetap yakin Gusti Allah ki arep nurun ke Bani Israel, apa nurun ke Al-Masih, tapi udu sing jenenge Yesus kae anak haram kae. Mereka menuduh Dewi Maryam zina tanpa bapak itu. Orang percaya karo apa mukjizatnya Nabi Isa, anugerah dari Allah. Yang mereka tidak percaya bahwa Al-Masih adalah Isa kan dari kaum Yahudi. Kaum Yahudi, kaum Nasrani. Kan ngene ta ceritane. Lah berapa ratus kemudian Nabi Muhammad yang masih juga saudara dengan Bani Israel dari pihak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dua anak, Nabi Ismail karo Nabi Ishak, ya toh. Yang dari Nabi Ishak kan punya anak Nabi Yakub yang akhirnya ya dijuluki Israel itu, yang keturunannya disebut Bani Israel. Tinggal di daerah Syam, Palestina dan sekitarnya, Suriah itu kan di utara. Lah Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, terus dengan Dewi Hajar dengan ibunya kan tinggal di daerah Mekah, yang keturunannya sampai bawah ya ngasih Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam loh kan gitu. Jadi kira isek dulur tapi dulur tunggal mbah loh. Ini kaya ponaan lah, kaya sepupu jauh, kaya sepupu Jawa kan isek dulur. Nah Kanjeng Nabi diturun ke wahyu ning Gusti Allah, diangkat menjadi Rasulullah dari keturunan Ibrahim jalur Ismail, Nabi Ismail, mengingatkan kesalahpahaman kedua kelompok ini. Dulure saka dulur lanang iki lho, Bani Israel dari keturunan Nabi Ishak, dari Nabi Yakub. Orang ngono, kowe cah loro kowe kuwi padha-padha salah. Sing percaya bahwa Al-Masih adalah Nabi Isa, ya berlebihan. Karena saking mengagungkannya mereka kepada Nabi Isa sampai menyembahnya, ya ta? Itu kan melewati batas. Menungso tetap menungso, meskipun sangat mulia kita muliakan dengan kemuliaan yang tidak sampai kita menuhankannya loh. Dijelaskan oleh Kanjeng Nabi melalui wahyu dari Allah di dalam Al-Qur'an kan gitu. Terus Nabi wong Yahudi ya dielingke, kowe kleru cah. Ora ngono. Kae sing mbok tuduh anak zina kae. Sing kowe ora percaya nek kaki Al-Masih. Kaki Al-Masih tenan. Kaki jane Al-Masih tenan, juru selamat tenan. Dikirim ning Gusti Allah nggo nyelametke Bani Israel ben bangkit. Lah kok malah harap mbok buru arep mbok pateni. Dijelaskan dengan Nabi, lah banyak dari karangan Bani Israel yang tadinya menganut agama Yahudi ataupun Nasrani, zaman Kanjeng Nabi terus mengikuti Kanjeng Nabi menjadi Muslim, itu juga banyak. Sampai hari ini pun juga banyak. Kan ngaten to. Neng sekarang banyak kepentingan yang dari keturunan orang-orang yang pancen atine pikirannya rusak gue yo ingin menguasai dunia itu, yang saya tadi bilang mereka itu pura-pura masuk ke agama Yahudi sejak ada kerajaan Khazar. Itu kan terus mereka berdiaspora, terus ngaku-ngaku Bani Israel karena anak Nabi Yakub hanya 12 sehingga ada 12 suku Bani Israel, mereka mengaku suku 13, suku Askenazi, sehingga mereka masuk agama Yahudi ngaku-ngaku suku ke-13 Bani Israel. Tapi di kalangan mereka juga orang yang buat kerusakan ini ada yang masuk ke agama Nasrani, ada juga yang masuk ke agama Islam yang juga merusak agama dari dalam. Tapi di antara kitab-kitab suci, orang Nasrani dan orang Islam itu sama-sama percaya bahwa Al-Masih adalah Nabi Isa. Gitu, kita paham toh? Tapi orang Islam menempatkan Nabi Isa sesuai proporsinya. Sangat kita muliakan, sangat kita hormati, bahkan kita itu tidak sempurna imannya ketika kok tidak percaya bahwa Nabi Isa Maryam adalah Rasulullah, adalah Al-Masih. Dengan umat Islam tidak boleh, tidak percaya, harus percaya keimanan kita, yakin dari Al-Quran, kan nggak tentu? Sesuai proporsinya, kita muliakan, kita hormati, tapi tetap kita menganggapnya manusia yang merupakan utusan Allah, yang merupakan Al-Masih, Al-Masih Isa bin Maryam, ya ta? Juru selamat itu tadi. Tapi apa jenenge, orang ini juga percaya, tapi kepercayaan orang Nasrani bahwa beliau adalah Al-Masih berlebihan, kan ta?
Tapi yang jelas sama-sama percaya bahwa Al-Masih adalah Nabi Isa bin Maryam. Yang tidak percaya hanya siapa? Hanya orang Yahudi, ya toh? Yang sejak awal kira percaya nek Isa kayak Al-Masih gitu. Langsung diburu mau dibunuh itu kan, disalib. Jadi orang yang bisa dimanfaatkan, orang-orang Yahudi ini masih menunggu Al-Masih yang mereka nantikan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Gusti Allah tahun janjani Bani Israel akan dibangkitkan lagi seperti zaman Nabi Sulaiman gitu. Mereka masih menunggu karena mereka tidak pernah percaya bahwa yang namanya Al-Masih itu adalah Isa bin Maryam. Mereka masih menunggu, siapa tidak tahu, mereka juga tidak tahu, masih menunggu sampai hari ini. Itulah kenapa orang yang punya agenda untuk menguasai dunia dari Baitul Maqdis, dari sekitar Yerusalem itu, yang bisa diajak kerjasama hanya orang Yahudi. Ayo kita rewangi agenda untuk menunggu kedatangan Al-Masih yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mengangkat derajat kalian, sehingga mereka yasa agar apa yang dibutuhkan tanda-tanda kehadiran Al-Masih itu mereka siapkan. Sapi merah lah, apalah, menguasai sebagian besar tanah di Syam, Palestina sekitarnya. Itulah kenapa mereka ingin mencaplok bagian selatan sampai Jordan, sampai Mesir ya diganggu toh, sampai Suriah, sampai Irak pun, sampai sungai Yufrat itu tadi toh, Al-Farad, sampai sungai Nil, sehingga agak mirip dengan kekuasaan Nabi Sulaiman ketika itu kan gitu. Direko ben iki benar-benar memenuhi mukjizat loh, memenuhi wahyu yang sudah dijanjikan kata loh. Sehingga orang-orang Yahudi ini percaya karena mereka masih menunggu Al-Masih yang dijanjikan itu. Nah, dimanfaatkan oleh orang yang ingin menguasai dunia itu tadi. Mereka nanti di kalangan mereka akan tampil sebagai pemimpinnya dari orang-orang yang suka berbuat kerusakan ini, mengaku bahwa sayalah Al-Masih, sayalah juru selamat, sayalah si superhero yang ditunggu, yang dijanjikan oleh Allah itu. Tapi dia itu sebenarnya Al-Masih Ad-Dajjal, juru selamat palsu. Ad-Dajjal pemalsu ulung. Mana loh ceritanya? Dan yang bisa mereka tipu hanya orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak percaya bahwa Nabi Isa bin Maryam adalah Al-Masih. Orang Islam, orang Nasrani dibegitukan tidak bisa, karena mereka tetap kekeh yang namanya Al-Masih itu ya hanya Nabi Isa bin Maryam. Yizua atau Jesus atau Yesus kalau dalam lidah mereka di sini. Itu toh, aku. Lalu saya sampean ngerti, kalau paham ini, apa yang terjadi di sana itu sampean mulai naik gambaran. Oh, pantas ngono. Sehingga juru selamat palsu ini nanti hanya bisa mati, dibunuh, yang bisa membunuhnya hanya Al-Masih asli. Sehingga sematanya Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal kan hanya Al-Masih Isa bin Maryam toh, Al-Masih asli Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Loh, teng hadis-hadis Kanjeng Nabi lah menjelaskan seperti itu. Bahwa yang bisa membunuh Al-Masih palsu ini, aku ngopo ya? Ngopo ya kowe le? Kok malsu aku ya? Ini bisa ketak ya. Yang bisa membunuh Al-Masih palsu hanya Al-Masih asli Kanjeng Nabi Isa bin Maryam. Nah, sebelum Kanjeng Nabi Isa diturunkan kembali oleh Allah untuk menyelamatkan ya Bani Israel dan seluruh umat di dunia, karena sekarang kezaliman ini yang merajalela kan, cara ibaratnya kan hampir mustahil dilawan karena sangat terstruktur, sangat sistematis, sangat masif apa yang mereka lakukan untuk menguasai dunia ini toh. Ya, sehingga ya Allah nanti yang turun tangan menurunkan juru selamatnya Al-Masih yang asli Nabi Isa bin Maryam. Tapi sebelum Nabi Isa bin Maryam diturunkan, orang yang ngaku Al-Masih ini tadi, Al-Masih palsu tadi, Al-Masih Dajjal, kan untuk meniru Nabi Isa, dia akan meniru seakan-akan seperti punya mukjizat yang mirip dengan Nabi Isa bin Maryam. Kalau hadis-hadis si Al-Masih Ad-Dajjal ini, si pemalsu ini, itu kan dia seakan-akan bisa menghidupkan orang mati. Enak toh, dibelah iso urip meneh, terus bisa menyembuhkan orang yang buta, ngono-ngonoan. Terus bisa wis kaya mukjizate Nabi Isa lah. Terus sapa sing gelem percaya karo aku, kowe tak wae kenikmatan surga. Sapa sing ora percaya, kowe tak siksa neraka. Disodorkan api dan air. Tapi Kanjeng Nabi lan jelaske, apinya dia atau nerakanya dia adalah surganya orang mukmin. Tapi surganya dia, airnya dia adalah api nerakanya orang mukmin. Mula wong mukmin iki kudu bersabar full menghadapi fitnatul Masihid Dajjal. Fitnahe juru selamat palsu ini. Kenapa disebut fitnah? Karena cobaan yang sangat amat berat sekali, tapi membingungkan.
kaya bener tapi ora bener, kaya bener ora bener tapi kok kaya bener loh. Tidak banyak orang menyadarinya loh. Itulah kenapa disebut fitnah. Cobaan yang sangat membingungkan, sangat menggiurkan, sangat berat sekali. Ngono, ngasih di antara orang mukmin itu kan ada yang jalan-jalan di melewati kuburan kan ngasih muni, andai saja saya yang berada di bawah bumi, pengen gendang mati loh, ngerasa nih nggowo iman di atas bumi menghadapi fitnah ini sangat berat sekali. Tapi orang mukmin kan tidak boleh bunuh diri, tidak boleh mengakhiri hidupnya, sehingga dia tetap menjalani apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia tetap hidup, kalaupun berharap ingin mati pun sesuai dengan takdir Gusti Allah, kan toh. Ora kena kok mengakhiri diri sendiri. Aku ngasih pengin jane aku pengen nih manggon ning isor bumi wae, ning dhuwur bumi abote kaya ngene. Saking abote ketika si Al-Masih palsu ini muncul ke permukaan membuat fitnah yang sangat besar. Fitnah dalam arti cobaan yang sangat berat, membingungkan karena pahlawan palsu itu tadi, juru selamat palsu. Sampai ketika sudah dipenuhi kezaliman seluruh dunia, Gusti Allah nurun ke pitulungane. Gitu. Kalau dalam eskatologi Islam, Islamic eschatology, itu kan kita mengenal ada yang menyebutnya Imam Mahdi, ada yang menyebutnya Al-Masih Isa bin Maryam, dan seterusnya diturunkan oleh Allah. Tapi karena teks agama ini, sekali lagi yang saya bilang tadi, banyak orang-orang yang sama keturunan dari orang yang merusak agama Nasrani, juga keturunan yang sama dari orang-orang yang suku itu merusak agama Yahudi dari dalam, sehingga Yahudi palsu itu tadi, Askenazi, juga mereka banyak di antara mereka yang juga masuk Islam, merusak Islam dari dalam. Dia memanfaatkan teks agama ini, moro-moro enek sing ngaku nabi, enek sing ngaku aku Nabi Isa, enek sing ngaku aku Ki Al Mahdi, enek sing ngaku lah, dan lain sebagainya. Kan banyak dajjal-dajjal kecil toh, sebelum dajjal yang Al-Masih ini muncul, cara ngendikan Nabi toh, nabi palsu pirang-pirang, sing ngaku Al Mahdi, sing ngaku Nabi Isa, sing ngaku Al-Masih pirang-pirang. Itulah kecerdasan iman dengan cahaya iman dari Allah itu tetap harus kita jaga ben paham fenomena hari ini. Ngaten lagi mau maca ayat tentang Bani Israel kok mukodimai dawa temen, karena kalau tidak dijelaskan latar belakangnya dulu, nanti saya bilang tentang Bani Israel bayangannya dikira negara yang dijenengi Israel kae, padahal enggak. Latar belakangnya itu tadi loh, Bani Israel itu anak turunnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu julukan lainnya adalah Israel, hamba Tuhan atau Abdullah, karena beliau adalah orang yang selalu menghidupkan malamnya dengan selalu beribadah, menghidupkan malam dengan ibadah, siang beliau lewati dengan banyak menebar kebaikan, poso, dakwah, nulung, dan lain sebagainya. Israel, anak turun mereka yang asli itu Bani Israel. Tapi hari ini jangan salah, banyak orang yang ngaku-ngaku Bani Israel tapi Bani Israel palsu. Wong sing asli wong ngeyelane kaya ngono. Ya ta. Lah apa meneh sing palsu? Karena sing asli ngeyelan iki banyak punya otak licik ini saja diakali. Bisa diakali dengan orang-orang yang palsu-palsu itu tadi. Wong Islam palsu, wong Nasrani palsu, wong Yahudi palsu. Yang kalau dalam suku Yahudi mereka mengaku sebagai suku ke-13, suku Yahudi Askenazi, ya ta? Sing Kristen, sing Nasrani, yo selidiki dhewe. Siapa mereka-mereka? Sing mlebu ning Islam, siapa saja mereka-mereka? Yo selidiki dhewe. Nek tak buka ning kene ya. Tapi indikasinya harusnya polanya bisa diketahui. Seneng ngapusi, seneng memalsukan berbagai macam hal, memalsukan sejarah, memalsukan kuburan, situs-situs makam, memalsukan ajaran, memalsukan pemalsu itu tadi. Seakan tampil orang yang baik, pahlawan, superhero, Al-Masih, tapi ad-Dajjal, palsu. Nah, ini duplikator. Punika, sehingga ketika kita membaca ayat tentang Bani Israel nanti, wis paham mukadimah kuwi, kita paham permasalahan loh. Paham permasalahan sejak akar masalahnya itu jane iki ngopo kok ngono. Ya niku